Pria kaya ini tega kurung ibu kandungnya di kandang sapi demi harta dan gengsi. Tapi, siapa sangka, doa ibunya yang terpenjara justru membalikkan nasibnya sedikit demi sedikit. Apakah doa seorang ibu bisa lebih kuat dari karma? Klik like, share, dan subscribe sekarang juga. Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar. Komen amin kalau setuju. Tonton sampai habis, karena akhir kisah ini bikin hati kalian luluh. Rumah besar itu berdiri megah di tepi kota. Dindingnya putih gading, halaman depannya luas, dengan mobil-mobil mewah, berjajar rapi seperti barisan tentara. Di dalamnya, lampu gantung kristal menggantung di langit-langit, berkilauan seperti bintang yang dibekukan. Ruang tamu dipenuhi lukisan mahal, dan sofa kulit yang jarang disentuh siapapun. Semua tampak sempurna. Semua, kecuali satu rahasia busuk yang tersembunyi di belakang rumah itu. Namanya Sabot, seorang pria tampan berusia kepala 3, tinggi tegap. Wajahnya bersih dan selalu berpakaian rapi. Ia dikenal luas sebagai pengusaha sukses. Wawancara di televisi, majalah bisnis, bahkan kanal YouTube motivasi sering menampilkan dirinya berbicara tentang kerja keras, doa orang tua, dan kesederhanaan dalam kemewahan. Orang-orang mengaguminya. Banyak anak muda memujanya. Tapi, tak ada satupun dari mereka yang tahu kenyataan di balik senyumnya yang angkuh. Di belakang rumahnya yang megah, ada sebuah kandang sapi tua. Tak banyak yang memperhatikan bangunan itu, karena selalu tertutup pagar besi dan ditutupi pohon bambu lebat. Disitulah rahasia paling gelap Sabot disembunyikan. Disitulah Mak Tumirah ibunya sendiri di kerangkeng, seperti binatang. Setiap pagi, Sabot memulai harinya dengan mengenakan jas mahal dan mencium tangan sang istri sambil tersenyum. Tapi langkah kakinya tak pernah menyentuh tanah belakang rumah itu. Ia membayar seorang pembantu tua, Pak Giman, untuk sekadar melemparkan sepotong roti dan botol air ke kandang setiap harinya. Cukup kasih makan saja, jangan banyak tanya, kata Sabot dingin suatu hari. Pak Giman sebenarnya heran, tapi ia hanya rakyat kecil. Ia butuh uang. Ia tak tahu siapa sebenarnya wanita renta yang duduk bersimpuh di lantai kandang, dengan selimut kompen camping dan tubuh kurus kerontang. Mak Tumirah tak pernah mengeluh. Ia hanya diam, memeluk lututnya, berdoa lirih setiap malam di antara bau kotoran dan jerami busuk. Matanya yang keruh tetap mengarah ke arah pintu kandang yang tertutup rapat. Terkadang ia tersenyum kecil, seolah yakin bahwa suatu hari anaknya akan membuka pintu itu dan memeluknya kembali. Namun pagi demi pagi berlalu. Bulan berganti. Sabot tetap bersikap seolah ibunya sudah mati. Dulu, Sabot bukanlah siapa-siapa. Ia anak seorang janda miskin yang tinggal di gubuk kecil pinggir sawah. Mak Tumirah membesarkannya sendirian, memulung plastik, mencuci baju tetangga, dan mengikat tempe demi menyekolahkan Sabot. Ia sering berjalan kaki berkilometer hanya untuk menyuapi anaknya sepiring nasi hangat. Namun hidup berubah saat Sabot bertemu seorang investor di kota. Ia masuk ke dunia bisnis, melompat cepat ke puncak. Tapi di titik itu, rasa malu akan asal-usulnya tumbuh seperti kanker dalam hatinya. Ia merasa ibunya adalah noda yang mengancam reputasinya. Apalagi setelah beberapa rekan bisnis mengejeknya dengan sebutan anak pemulung. Maka satu hari, saat ia telah memiliki rumah besar, ia menyuruh ibunya datang dari desa dengan alasan ingin merawatnya. Tapi begitu Mak Tumirah tiba, ia malah dikurung diam-diam di kandang belakang, seperti anjing penjaga. Bu, ibu diam di sini dulu ya. Ini sementara, demi kebaikan ibu juga, ucap Sabot saat itu. Matanya dingin dan tangannya menutup pintu kandang dengan kunci gembok baja. Mak Tumirah tidak menangis. Ia hanya menatap anaknya dalam-dalam, seolah membaca jauh ke dalam nuraninya. Lalu ia duduk, berdoa, menangis dalam diam. Pagi itu, seperti biasa, Sabot duduk di meja sarapan dengan istri dan anak semata wayangnya. Naira, istrinya, Alisa, adalah wanita cantik yang sangat memperhatikan penampilan. Ia memotret makanan mereka, mengunggahnya ke media sosial, dan menambahkan caption, "Grateful for every blessing." Tak jauh dari situ, Mak Tumirah sedang menggigil dalam kandang. Hujan turun semalam, dan air menggenang setinggi mata kaki. Pak Giman tak berani mengeluh. Ia hanya menaruh roti basi di pinggir pintu dan pergi. Ibu belum makan. Lirih Mak Tumirah menggenggam tasbih kayu yang sudah kusam. Lalu ia memejamkan mata dan mulai berdoa.
Tapi kali ini, doanya lebih lama, lebih dalam. Bibirnya gemetar, dan seakan tak sekadar memanggil nama Tuhan, tapi memanggil kekuatan yang lebih tua dari sekadar kata Tuhan. Doa itu seolah menembus tanah, langit, dan menyentuh sesuatu yang tak terlihat. Di dalam rumah, gelas teh Sabot tiba-tiba retak. Ia terkejut. Gelas mahal itu baru dibeli seminggu lalu. Gumam Alisa heran. Sabot mengernyit, memandangi retakan halus yang menjalar seperti akar pada permukaan gelas. Lalu tanpa alasan yang jelas, tubuhnya menggigil sebentar. Ia mengabaikannya, lalu berdiri dan bersiap berangkat kerja. Sore harinya, saat ia pulang, langit mulai kelabu. Petir menyambar di kejauhan. Bau tanah basah menyeruak dari halaman. Tapi ada satu bau lain yang membuat Sabot mendadak mual, bau kandang yang entah kenapa semakin menyengat, seolah menyusup sampai ke ruang tamunya. "Pak Giman, apa ibu masih hidup?" Sabot bertanya sinis. Pak Giman menjawab pelan. "Masih, Tuan, tapi matanya seperti bercahaya." "Saya takut." Sabot tertawa. "Cahaya dari mana? Jangan bicara yang aneh-aneh. Itu cuma perempuan tua gila." Namun malam itu, Sabot bermimpi buruk. Ia melihat seekor sapi putih berjalan di koridor rumahnya, lalu mendekat ke tempat tidurnya, dan mengembik pelan di telinganya. Di belakang sapi itu, ada sosok wanita tua berselendang putih yang wajahnya samar. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap Sabot, dan tersenyum. Saat Sabot terbangun, tubuhnya penuh keringat, dan dari jendela kamarnya, terdengar lolongan anjing panjang, tajam, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Sabot memejamkan mata, tapi dalam hatinya, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ada rasa takut. Tak ia tahu, doa dari kandang sapi mulai mengguncang langit. Hujan masih turun dengan sabar di pekarangan belakang rumah Sabot. Rintiknya pelan, namun dinginnya menembus tulang. Kandang itu semakin lembab. Lantainya becek oleh lumpur dan air hujan yang merembes dari sela-sela atap seng berkarat di sudut. Kandang, seorang perempuan tua, duduk bersimpuh di atas tikar usang yang sudah basah. Rambutnya putih dan kusut. Wajahnya penuh keriput. Tapi sorot matanya tak mati. Ia masih hidup, masih bernapas, masih memegang tasbih kayu yang warnanya sudah berubah kehitaman. Mak Tumirah memejamkan mata, menggenggam tasbih itu erat-erat dan menggumamkan doa yang hanya ia dan langit yang tahu artinya. Suaranya pelan tapi dalam, seperti merangkak dari lubuk hati yang sudah penuh luka. Suara itu tak pernah terdengar oleh siapapun, tapi ia tahu suara dari kandang bisa didengar oleh semesta. Bila hatinya cukup tulus. Ya Allah, jika anakku sudah tak lagi mengenalku, jangan cabut aku dari dunia ini sebelum ia kembali mengingat siapa aku. Jangan cabut cintaku padanya, meski ia menyebutku aib. Tangisnya jatuh pelan di pipi yang cekung. Tak ada yang menyentuhnya, tak ada yang menjawab. Tapi di luar kandang, angin mendadak berhenti. Hujan sejenak mereda, dan sekelompok burung gagak berputar-putar di atas rumah besar Sabot. Sabot duduk sendirian di ruang kerja. Tangannya sibuk menggulir layar ponsel, membaca laporan keuangan. Tapi pikirannya melayang. Ia terus teringat mimpi aneh semalam, sapi putih dan perempuan berselendang putih yang menatapnya tajam. Ia menggelengkan kepala, lalu meminum kopi. Tapi begitu gelas itu menyentuh bibirnya, ia tersedak. Lidahnya terasa getir, seperti ada sesuatu yang basi. Ia memuntahkannya ke lantai, dan mendapati kopi itu menghitam pekat, lebih gelap dari biasanya. Aneh, gumamnya. Tiba-tiba, lampu gantung di lenggit-lenggit bergetar sendiri. Salah satu bohlam pecah, serpihannya jatuh menimpa berkas-berkas bisnisnya. Sabot berdiri, marah. Kenapa ini rumah mulai rusak? Mana teknisi? Alisa masuk ke ruangan. Keningnya mengernyit. Aku tadi lihat pagar belakang terbuka. Kamu ke belakang ya, Bot? Sabot langsung menoleh. Enggak, jangan ikut campur urusan belakang. Suruh Pak Giman kunci lagi. Alisa mengangguk pelan, tapi raut wajahnya menyiratkan sesuatu. Selama ini, ia memang tak pernah menanyakan apapun soal bagian belakang rumah. Sabot melarangnya keras untuk mendekat. Bahkan, saat mereka pindah pertama kali, Sabot menyuruh Alisa, berjanji tidak akan pernah membuka pintu belakang tanpa izin darinya. Di sana, cuma gudang dan kandang tua, katanya saat itu. Namun beberapa malam terakhir, Alisa mengaku mendengar suara-suara dari belakang rumah. Tangisan pelan, doa,
Kadang suara ibu-ibu memanggil nama Sabot dalam nada rintih. Sore harinya, Pak Giman datang tergopoh ke ruang tamu. Wajahnya pucat pasi. Tuan Sabot, saya lihat tadi, ibu itu. Matanya putih semua. Sabot berdiri dengan kening berkerut. Apa maksudmu? Matanya putih semua. Dia seperti orang kesurupan, tapi tubuhnya diam. Mulutnya terus komat kamit, tapi matanya terbuka lebar, tak bergerak. Lalu tiba-tiba, sapi di dekat kandang mengamuk, Tuan. Padahal biasanya jinak. Sabot menepis bahu Pak Giman dengan kesal. Sudah, jangan menggoda. Itu cuma perempuan tua, bukan dukun. Tapi hatinya mulai gelisah. Tak bisa ia pungkiri. Selama 2 pekan terakhir, hidupnya terasa lebih berat dari biasanya. Kontrak dengan investor asal luar negeri gagal tanpa alasan jelas. Anak semata wayangnya, Naira, demam tinggi, dan belum kunjung sembuh. Bahkan sopir pribadinya menabrak pohon tanpa sadar. Mengapa? Segalanya mulai terasa berantakan. Malam itu, Sabot memberanikan diri melihat kandang. Ia menyuruh Pak Giman menemaninya. Dengan senter dan langkah ragu, mereka menuruni tangga menuju halaman belakang. Bau busuk menusuk hidung. Angin dingin berhembus dari arah kandang. Saat pintu kandang dibuka sedikit, Sabot menyorotkan senter. Mak Tumirah duduk seperti biasa, tangan menggenggam tasbih, mata tertutup. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya tenang, bahkan lebih tenang dari biasanya. Sabot melangkah pelan mendekat. Namun tiba-tiba Mak Tumirah membuka matanya. Tatapannya tajam. Putih seluruh, tak ada hitam, tak ada warna, hanya putih menyilaukan. Sabot terperanjat. Ia mundur 2 langkah. Ibu, suaranya nyaris tak terdengar. Mak Tumirah tidak menjawab, tapi dari mulutnya keluar doa dalam bahasa yang tak ia mengerti. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Seolah bahasa kuno yang hanya dikenal leluhur tanah ini. Suara itu pelan, tapi menggema di kepala Sabot. Ia merasa kepalanya berat, dada sesak. Langit tiba-tiba bergemuruh. Petir menyambar pepohonan jauh di sisi lain kota. Mak Tumirah kemudian kembali memejamkan mata. Tapi sebelum ia menutupnya sepenuhnya, sebuah kalimat meluncur dari bibirnya. Doa itu akan menemukan jalan. Sabot tak mengerti maksudnya. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Setiap kali ia pejamkan mata, ia melihat cahaya putih. Dan matanya sendiri berubah putih seperti ibunya. Pagi berikutnya, Sabot dikejutkan kabar buruk saham perusahaan kita anjlok, Pak. Media mulai menggali soal asal-usul keluarga Bapak. Beberapa pihak mengaitkan Bapak dengan penipuan dana CS. Sabot berdiri, menendang meja. Gila, siapa yang menyebar itu? Namun tak ada jawaban. Ia merasa terkepung. Hatinya mulai bergetar. Bukan oleh marah, tapi oleh takut. Tak ia sadari, karma sedang berjalan pelan-pelan. Seperti ular besar yang melingkar di sekelilingnya, menunggu saat tepat untuk menggigit. Dan dari kandang sapi di belakang rumahnya, suara doa masih terdengar. Suara itu kini bukan lagi sekadar lirih. Suara itu mulai menggema di hati langit. Dan para leluhur pun mendengarnya. Langit kota kembali mendung. Seolah ikut menyerap kegelapan yang perlahan menyelimuti hidup Sabot di luar. Deru angin menerpa jendela kaca besar rumahnya. Mengayun tirai mahal yang tak mampu menahan hawa dingin dari alam yang murka, Sabot berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Wajahnya tetap sama tampan, rapi, bersih, tapi matanya bengkak. Lingkar hitam mulai muncul. Sudah beberapa malam ia tak tidur nyenyak. Mimpi-mimpi buruk terus datang. Sapi putih, perempuan berselendang, dan ibunya yang menatapnya dengan mata putih terang. Semua seperti rekaman yang diputar berulang kali tanpa ampun. Tangan Sabot menggenggam botol parfum, mencoba mengalihkan diri dengan wewangian mahal. Tapi bahkan aroma itu kini tak bisa menutupi bau kotoran dan jerami yang ia rasa terus menempel di hidung dan pikirannya. Pagi itu, ia duduk di ruang makan. Alisa, istrinya, diam saja sambil menggulir layar ponsel. Naira tidak tampak di meja makan. Sejak sakit, anak kecil itu hanya mau tidur di kamarnya. Tubuhnya lemas dan matanya kosong. Dokter mengatakan tak ada penyakit fisik tapi ada gangguan. Energi yang membuat tubuhnya kehilangan daya. Sabot menyendok nasi, tapi tak mampu menelannya. Di benaknya, bayangan masa kecilnya muncul tanpa diundang. Ia masih ingat saat Mak Tumirah menggendongnya menyusuri pematang sawah. Sabot kecil belum genap 10 tahun,
saat ayahnya meninggal dunia karena tertimpa pohon tumbang di ladang. Sejak itu, ibunya bekerja siang malam, kadang menjual jamu keliling, kadang membantu hajatan hanya demi sekantong beras. Sabot kecil tak pernah makan ayam goreng, kecuali saat lebaran. Ia tidur di tikar lusuh, ditemani lampu minyak dan suara jangkrik. Namun ada satu hal yang selalu membuatnya tidur nyenyak, kusap tangan ibunya di kepala, dan doa-doa yang dilantunkan pelan seperti lagu Nina Bobo. Sabot, tidur yang nyenyak ya nak. Mimpi yang baik, besok kita cari rejeki bareng, kata ibunya, lembut sambil menyelimuti tubuh kecilnya dengan sarung tua. Dan Sabot selalu percaya, ibunya adalah malaikat. Tapi waktu berjalan, dunia berubah. Ia tumbuh, pindah ke kota, mulai mengenal kekayaan, dan perlahan, rasa malu terhadap masa kecil itu tumbuh dalam diam. Saat ia mulai dikenal sebagai pebisnis muda, ia belajar menyembunyikan asal-usulnya. Ia menciptakan citra baru lahir dari keluarga biasa, orang tua sudah tiada, membangun segalanya dari nol dengan kerja keras. Ia membuang foto-foto lama, memblokir kenalan kampung, bahkan menyuap pejabat desa agar tak pernah menyebut nama Mak Tumirah, dan semua itu terasa benar saat ia berdiri di panggung dan tepuk tangan bergemuruh menyambutnya. Tapi kini, semua tepuk tangan itu seperti gema kosong. Tak satu pun dari mereka yang hadir saat anaknya terbaring sakit, saat saham perusahaannya runtuh, dan saat malam-malamnya diisi bisikan dari kandang sapi. Siang itu, Sabot memutuskan pergi ke kantor. Ia ingin melupakan semua ini. Di jalan, ia menatap keluar jendela mobil. Kota yang dulu membuatnya bangga, kini terasa asing. Semua orang tampak tergesa. Tak ada yang benar-benar peduli. Di perempatan jalan, ia melihat seorang pemulung tua mendorong gerobak berisi kardus dan botol bekas. Sabot terdiam. Gerak-gerik wanita tua itu mengingatkannya pada ibunya. Bahkan kerudung kusam yang dikenakan pun serupa. Mobil berhenti karena lampu merah. Sabot ingin menoleh, ingin memastikan bahwa itu bukan ibunya. Tapi ketika ia menatap, wanita tua itu tak lagi ada. Gerobaknya pun hilang, Pak. Bapak baik-baik saja? Tanya sopirnya. Sabot mengangguk. Meski tubuhnya dingin dan tangan gemetar, sesampainya di kantor, suasana pun tak jauh berbeda. Sekretarisnya melaporkan bahwa beberapa klien besar membatalkan kerjasama. Beberapa mitra mulai mempertanyakan latar belakang keluarganya. Setelah muncul unggahan anonim tentang pengusaha palsu yang menyembunyikan asal-usulnya, Sabot naik ke ruang kerjanya dan mengunci diri. Di mejanya, sebuah bingkisan tanpa pengirim menunggunya. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, ada sebuah bingkai foto tua foto dirinya kecil bersama Mak Tumirah saat mereka duduk di atas gerobak kayu sambil tertawa. Foto itu seharusnya sudah ia bakar bertahun lalu. Tangannya gemetar di balik bingkai itu. Ada sehelai kertas lusuh bertuliskan tangan. Yang kau lupakan tidak pernah lupa padamu. Sabot berdiri. Ia merasa seperti dikepung oleh masa lalunya sendiri. Nafasnya memburu. Ia berlari keluar dari ruangan, menuruni tangga tanpa menunggu lift. Namun langkahnya terhenti di lobi, di depan pintu kaca. Seseorang berdiri dengan tubuh membungkuk. Bukan wanita tua, bukan pemulung, tapi seorang anak kecil. Menatapnya dari luar dengan mata kosong. Lalu, anak itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Sabot. Wajahnya basah oleh air hujan, tapi tubuhnya perlahan memudar. Sabot terjatuh di lantai. Pegawainya segera membantu, namun ia hanya bisa berkata pelan, "Aku dihantui oleh diriku sendiri." Malamnya, Sabot kembali berdiri di depan kandang. Tangannya menggenggam kunci, tapi ia tak berani membuka. Ia hanya memandangi ibunya yang duduk bersila, kini terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Tapi wajah Mak Tumirah tak menunjukkan kemarahan. Tak ada dendam, hanya ketenangan yang membuat dada Sabot makin sesak. "Kenapa ibu nggak marah?" bisik Sabot. Mak Tumirah hanya tersenyum tipis. Lalu ia berkata pelan, suara seraknya melayang bersama angin malam. "Kalau aku marah, kamu nggak akan pernah bisa pulang." Sabot menutup matanya. Air mata yang ia tahan selama bertahun-tahun, akhirnya jatuh juga. Tapi ia tetap berdiri. Dengan hati yang belum cukup kuat untuk meminta maaf, dan dari kejauhan, petir kembali menyambar langit. Malam itu, suara dari kandang terdengar lebih jelas dari biasanya. Doa Mak Tumirah tak lagi pelan, tapi mulai bergema. Bukan hanya di telinga. "Sabot,
Tapi di setiap sudut rumah, dinding bergetar, langit-langit mengelupas sedikit, dan kokeko-kakak berembun dari dalam. Sesuatu sedang bangkit, sesuatu yang lama tertidur. Siang itu, matahari seolah enggan menampakkan wajah. Langit kelabu, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Pepohonan di halaman rumah Sabot tak bergoyang diam seperti membeku. Bahkan, suara burung pun tak terdengar. Rumah megah itu kini terasa seperti peti mati yang perlahan menutup diri dari dunia luar. Sabot duduk di ruang kerja dengan mata menerawang. Di hadapannya, puluhan lembar laporan keuangan berserakan. Angka-angka itu tak lagi menjanjikan masa depan. Justru setiap kolomnya membawa kabar buruk. Kerugian, dan kerugian. Telepon genggamnya berdering, tapi ia biarkan. Panggilan masuk itu datang dari direktur perusahaannya yang paling ia andalkan Ari. Tapi Sabot tahu, isinya hanya akan membuat dadanya makin sesak. Sabot, aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. 3 klien besar membatalkan kontrak, lalu tim legal menemukan bahwa dokumen kita dari proyek properti terakhir itu bocor. Ada tanda tangan yang dipalsukan. Suara Ari terdengar jelas di benaknya. Bahkan tanpa mengangkat telepon, Sabot seolah bisa membaca isi kepala orang-orang di sekelilingnya. Mereka panik. Mereka mulai mempertanyakan kemampuannya. Dan yang paling menyesakan, mereka mulai menggali masa lalunya. Ia membalik tumpukan laporan, lalu menemukan selembar kertas yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Warnanya kekuningan, dan di pojok bawahnya tertulis angka yang tak wajar. Ia mencoba membaca isinya, namun huruf-hurufnya seolah menari di hadapannya, berubah bentuk menjadi aksara kuno yang tak dikenalnya. Sabot membuangnya ke lantai. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa dadanya sesak bukan karena amarah, tapi karena rasa takut yang perlahan merayap, dingin dan menyesakkan. Alisa masuk ke ruang kerja sambil membawa secangkir teh. Tapi kali ini, ia tidak lagi tersenyum seperti biasanya. Aku mimpi aneh semalam, katanya pelan. Sabot menoleh. Apa? Aku lihat ibu duduk di ruang tengah, pakai baju putih. Di belakangnya ada sapi putih yang berdiri tegak. Tapi, saat aku mau menyapanya, mukanya berubah, bukan wajah ibu, tapi wajah anak kecil yang berdarah. Sabot meremang. Kamu terlalu banyak nonton film horor, ujarnya singkat, mencoba menyembunyikan ketakutan yang mulai menyelinap. Namun Alisa tak menjawab. Ia hanya meletakkan teh itu di atas meja dan melangkah keluar dengan langkah pelan. Pandangannya tertuju pada jendela belakang rumah, tempat kandang itu berdiri diam. Sore harinya, Naira mendadak menjerit dari kamarnya. Suaranya menembus seluruh penjuru rumah, membuat para asisten rumah tangga berlari-lari panik. Sabot segera naik ke lantai 2, menerobos masuk ke kamar anaknya. Di sana, Naira berdiri mematung menghadap tembok, tubuhnya gemetar. Saat Sabot memeluknya, anak itu berbalik perlahan dan Sabot terkejut bukan main. Wajah putrinya penuh guratan aneh, seperti goresan tinta hitam yang membentuk simbol yang tidak dimengerti. Di dahinya, ada lingkaran kecil dengan 3 garis melengkung keluar. Siapa yang gambar ini? Apa? Teriak Sabot. Tapi Naira hanya berkata pelan. Tadi malam, nenek masuk ke kamarku. Dia bilang, aku nggak boleh takut, katanya. Nanti aku bisa lihat dunia yang papa tutupin. Sabot terdiam. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar. Aye! Ingin berteriak, memukul sesuatu, menghancurkan apa saja yang bisa menghentikan semua ini. Tapi ia tahu, semua ini bukan datang dari luar. Ini datang dari kandang itu. Dari ibunya sendiri, dari doa yang tak berhenti dilantunkan sejak ia dikurung bertahun-tahun. Malam harinya, Sabot turun sendiri ke kandang. Ia membawa senter dan sebilah tongkat besi. Pak Giman melarangnya. Jangan masuk malam-malam, Tuan. Aura di sana makin berat. Saya sudah tak berani dekat sejak 3 hari lalu. Sapi pun tak mau makan. Sabot tak peduli. Ia ingin menyelesaikan ini malam itu juga. Begitu pintu kandang dibuka, aroma busuk langsung menyeruak. Tapi Sabot tak menutup hidung. Ia sudah terlalu sering mencium bau itu. Tapi kali ini, ada bau lain yang menyertainya, bau kemenyan dan bunga kenanga yang terbakar. Padahal, ia tak pernah meletakkan dupa atau bunga di sana. Maktumirah duduk di tengah kandang. Tubuhnya membungkuk, tapi ada cahaya lembut menyelubungi wajahnya. Ia sedang berdoa.
Namun bukan dengan tasbih melainkan dengan seutas benang merah yang diikat pada jari-jarinya. Di sekelilingnya, tanah kandang dipenuhi coretan garis-garis yang membentuk lingkaran besar. Sabot berdiri kaku. Ia ingin marah, tapi mulutnya terkunci, Ibu, katanya pelan. Matumirah tak membuka mata, tapi suaranya terdengar, tenang, dan jernih. Kamu sudah mulai dengar mereka ya? Apa maksud Ibu? Sabot meneguk ludah. Langit, tanah, air, sapi-sapi, di ladang. Mereka mulai bicara. Mereka tahu. Kamu sudah terlalu jauh. Sabot menggenggam tongkat besi itu lebih erat, tapi ia tak bisa melangkah. Kamu bisa keluar dari ini, Bot. Tapi kamu harus tahu, harga dari keserakahan bukan cuma dirimu, anakmu, istrimu, rumahmu, semua bisa mereka ambil. Karena kamu bawa kutuk ke tanah ini. Sabot menjerit. Cukup, aku bukan anak petani. Aku bukan anak pemulung. Aku bukan anak, ibu kandungmu. Sambung Mak Tumirah pelan. Membuka matanya yang bersinar redup. Sabot terdiam. Air matanya jatuh begitu saja. Tubuhnya lemas. Ia menjatuhkan tongkatnya dan berbalik. Lari dari kandang tanpa kata. Tapi dari belakang, suara ibunya mengikutinya. Meski lirih, namun menggema jauh ke lubuk hati. Aku sudah maafkan kamu sejak kamu pertama kali mengunciku. Tapi bukan aku yang kamu lawan. Itu doa. Dan doa itu tak bisa kamu kunci. Setelah malam itu, tak ada satupun lampu di rumah Sabot yang menyala sempurna. Setiap malam, lilin kecil menyala sendiri di sudut ruangan. Lukisan-lukisan di dinding miring satu persatu. Dan di kaca kamar tidur, selalu ada bekas tangan seolah dari dalam. Retakan pertama telah muncul. Dan rumah itu mulai membusuk dari dalam. Rumah itu sudah tak lagi sama. Setiap sudutnya seperti menyimpan mata. Langkah kaki yang tak terlihat, suara derak di malam hari. Dan bayangan putih yang melintas di cermin semuanya, membuat Sabot tak bisa membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Rumah yang dulu ia bangun dengan kebanggaan dan kesombongan kini menjadi penjara sunyi yang terus menyiksanya perlahan. Suatu malam, saat jarum jam hampir menyentuh angka 12, Sabot terbangun karena suara derit pintu kamar Nairah. Ia segera bergegas keluar, nafasnya memburu. Nairah, tak ada jawaban. Ia membuka pintu kamar anaknya perlahan, tempat tidur kosong. Gorden berkibar pelan, terbuka. Angin malam menyelinap masuk, membawa aroma menyengat wangi kenanga yang terbakar, sama seperti di kandang. Sabot berlari menuruni tangga. Ia melihat bayangan kecil bergerak menuju halaman belakang. Dengan jantung berdebar, ia mengikuti jejak itu. Nairah, kamu di mana? Teriaknya menggema, tapi hanya dibalas angin dingin yang melintas begitu cepat, hingga membuat dedaunan bambu bergetar saat ia tiba di depan kandang. Kakinya terpaku Nairah, berdiri di depan pintu kandang, diam. Mematung, tubuh kecilnya tak mengenakan alas kaki. Matanya memandang ke dalam, ke arah Mak Tumirah yang juga tengah duduk bersila. Nenek, ajarin aku doa malam, kata Nairah lirih. Sabot bergegas menarik putrinya ke belakang, pelukannya kaku. Jangan pernah kesini lagi, dengar papa? Jangan pernah. Namun Nairah hanya menatapnya dengan mata bening, tak takut, tak mengerti. Di ujung matanya, sebutir air jatuh bukan karena sedih, tapi seolah terpisah dari dunia yang Sabot pahami. Pagi harinya, Sabot memanggil seorang dukun modern. Bukan paranormal pasar malam, melainkan spiritualis yang dikenal menangani gangguan energi di rumah-rumah elite. Namanya Ki Sastrowiwoho. Pria tua dengan jubah hitam dan mata yang tajam. Lebih tajam dari mata hakim. Ia datang tanpa banyak bicara. Hanya membawa segenggam kemenyan, sebongkah batu akik, dan sebuah kitab tua berbahasa Jawa kuno. Setelah mengelilingi rumah, Ki Sastrowiwoho menghentikan langkah di depan kandang. Ia menunduk, menutup mata, dan berbisik pelan pada tanah. Beberapa detik kemudian, ia membuka mata dan menatap Sabot. Tanah ini tak lagi menerima kamu sebagai pewarisnya. Sabot tersentak. Apa maksudnya? Ini tanah saya beli dengan uang saya sendiri. Ki Sastrowiwoho menggeleng perlahan. Tanah ini dulu dijaga oleh parempion-parempion suci dari garis leluhur. Mereka bukan hanya menjaga tanah, tapi doa. Dan perempuan itu ibumu adalah penjaga terakhir. Omong kosong, ibu saya cuma pemulung. Salahmu yang paling besar adalah melupakan darahmu sendiri.
Jawab Sang Ki tegas. Kamu tidak hanya mengurung tubuh ibumu, kamu mengurung sumber keberkahan tanah ini. Sabot menahan amarah. Tapi hatinya tak bisa lagi menyangkal. Terlalu banyak hal ganjil yang telah terjadi. Dan malam-malam yang ia alami terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Di malam berikutnya, Sabot bermimpi aneh. Ia berada di tengah sawah luas yang dipenuhi kabut. Di kejauhan, tampak seorang wanita tua berjalan dengan tongkat, mengenakan selendang putih. Di sampingnya, seekor sapi putih mengikuti dengan langkah perlahan. Sabot mencoba memanggilnya, tapi suaranya hilang. Kakinya tak bisa bergerak. Lalu wanita itu menoleh. Wajahnya adalah wajah Mak Tumirah. Namun matanya bukan lagi mata manusia. Mata itu bersinar seperti obor. Di sekitarnya, suara lonceng dan kideng-kideng kuno menggema. Suara itu menyayat hati, namun juga indah dan menenangkan. Lalu wanita itu mengangkat tangan dan menunjuk Sabot. Lalu berkata dalam bahasa yang tak ia pahami. Kowe wis nyumputi jati dirimu. Lo iki ora saka langit, tapi saka awakmu diu. Sabot terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Tangannya gemetar. Di telapak tangan kirinya ada bekas merah seperti luka bakar, berbentuk lingkaran kecil mirip simbol yang muncul di dahi Naira tempo hari. Ia memekik memanggil Alisa. Tapi saat istrinya masuk dan melihat tangan Sabot, ia hanya menatap dengan tatapan kosong. Tak ada panik, tak ada heran. Aku juga mimpi yang sama, Bot. Persis, wanita itu. Dia bilang, aku harus menyerahkan kembali doa yang dipaksa berhenti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Sabot kehilangan arah. Setiap rekan bisnis menjauh. Sahamnya terjun bebas. Karyawan terbaiknya resign. Di media sosial, muncul akun-akun anonim yang membocorkan kehidupan pribadinya termasuk rumor tentang kandang tua di belakang rumah. Dan puncaknya, seorang wartawan berhasil menyusup ke pekarangan dan mengambil gambar dari kejauhan. Foto kandang itu viral di dunia maya. Judulnya, di balik rumah Sang Dermawan, ada kandang rahasia. Komentar demi komentar menuding Sabot gila, psikopat, bahkan pembunuh berdarah dingin, tapi tak ada yang tahu bahwa kandang itu adalah gerbang. Gerbang bagi doa yang selama ini terhalang. Gerbang menuju kebangkitan. Sesuatu yang lama ditidurkan oleh kesombongan manusia. Sore itu, Sabot duduk di teras rumah dengan wajah kosong. Hujan turun lagi. Deras. Tapi ia tak bergeming. Di tangannya ada foto lama. Dirinya kecil memeluk Mak Tumirah. Berdiri di atas gerobak kayu. Ia menangis. Bukan sekadar menyesal. Tapi karena ia sadar yang ia ingkari bukan hanya seorang ibu, tapi akar dari dirinya sendiri. Warisan doa, warisan tanah, warisan jiwa yang selama ini ia kira bisa dibungkam hanya dengan uang dan gengsi. Di kejauhan, suara guntur bergemuruh. Seekor burung gagak hinggap di pagar besi, menatapnya lama, lalu terbang lagi. Dan dari kandang, terdengar suara berbeda malam. Itu bukan doa lirih seperti biasanya, tapi suara yang lebih berat. Lebih dalam, seperti nyanyian kuno yang dibacakan oleh ratusan mulut bersamaan. Dari dunia yang tak bisa dilihat mata manusia, Sabot berdiri. Langkahnya berat, dadanya sesak. Ia tahu, pintu yang selama ini ia kunci mulai terbuka dari dalam. Hujan turun, seperti tak mengenal jeda. Siang dan malam hanya dibedakan oleh cahaya samar di balik awan kelabu. Rumah besar Sabot kini dikelilingi genangan, seperti pulau kecil di tengah lautan kemurkaan. Sudah 2 hari Naira tidak makan. Tubuh kecilnya hanya berbaring. Mata terpejam, napas pelan. Dokter datang dan pergi. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan kondisinya. Tak ada demam, tak ada infeksi, tak ada luka, tapi tubuhnya sekarat. Alisa menangis diam-diam. Pelukannya pada Naira semakin erat, seolah takut anak itu akan menguap begitu saja. Sabot berdiri di depan jendela kamar Naira, matanya kosong, bibirnya kering, kepalanya penuh suara-suara yang tak bisa ia usir. Ia mendengar tangisan bukan dari anaknya, tapi dari jauh, dari kandang, dari doa yang kini tak lagi lirih, tapi menjadi nyanyian azab. Malam itu, Sabot duduk sendiri di ruang tengah. Lampu tak menyala, ia tak peduli. Satu-satunya cahaya berasal dari lilin kecil yang menyala sendiri di pojok ruangan. Lalu tiba-tiba, semua pintu rumah terbuka serempak. PRAA, Sabot berdiri refleks. Angin menerobos masuk dari semua arah. Tirai berkibar liar. Lukisan jatuh dari dinding. Angin membawa suara
suara tangis bayi. Disusul suara sapi menguak, lalu nyanyian. Nyanyian wanita, pelan, menyayat. Dan di setiap baitnya, nama Sabot disebut. Sabot, anakku, kunci itu tak bisa menyelamatkanmu. Kau kurung jasadku, tapi rohku mengembara. Bukan dendam yang kubawa, tapi pertanggungjawabanmu. Sabot menutup telinga, menjerit sekuat tenaga. Tapi suara itu tak hilang. Justru makin dekat, semakin jelas. Seperti bisikan dari balik tengkuknya, pagi berikutnya, seluruh kaca jendela rumah retak. Tidak pecah, hanya retak. Retakan itu membentuk pola, seperti akar pohon. Dan jika dilihat dari dalam, setiap retakan tampak mengarah ke satu titik. Kandang. Pagiman tak muncul. Seorang Art menghilang tanpa kabar. Bahkan sopir keluarga pergi tanpa pamit. Sabot mulai merasa rumahnya sedang dikepung. Tapi oleh apa? Ia tahu jawabannya. Ia yang menciptakannya. Sore itu, Naira bangun dengan suara lemah. Papa, Sabot, berlari ke sisi tempat tidur. Iya nak, iya, papa di sini. Aku mau ketemu nenek. Sabot tercekat. Ia ingin berkata tidak, tapi bibirnya keluh. Karena dari sudut mata, ia melihat seorang wanita tua berdiri di ambang pintu. Mak Tumirah. Tubuhnya masih renta, tapi ada cahaya lembut di sekelilingnya. Seolah bukan manusia biasa. Seolah ia sudah bukan lagi Mak Tumirah yang dulu. Naira, suara lembut itu menggema. Dan tiba-tiba, tubuh Naira menggigil. Tapi bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang melepaskan cengkeraman gelap dari tubuh mungilnya. Sabot menoleh ke pintu. Tak ada siapa-siapa. Mak Tumirah menghilang. Tapi ia tahu, sang ibu telah datang. Dalam cara yang tak bisa diterima logika. Dalam wujud yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang bersih saat malam turun. Sabot akhirnya berdiri di depan kandang dengan kunci di tangan. Tangannya gemetar. Setiap langkah menuju kandang seperti menapaki bara. Pintu kandang itu tak terkunci padahal. Ia ingat betul, terakhir kali ia menguncinya dengan gembok baja. Kini terbuka sedikit. Seperti mengundang, Sabot masuk pelan. Di dalam, Mak Tumirah duduk bersila, mata terpejam, tangan di pangkuan. Tapi wajahnya bersih. Tidak seperti wanita yang telah dikurung bertahun-tahun. Tidak lusuh, tidak dekil. Justru terlihat damai. Wajahnya bercahaya, tubuhnya tegak, dan udara di sekelilingnya hangat ibu. Mak Tumirah membuka mata. Tidak tersenyum, tidak menangis. Hanya berkata satu kalimat. Akhirnya, kamu datang bukan untuk mengurung, tapi untuk mendengar. Sabot berlutut. Air matanya tak bisa ditahan. Ibu, aku, Mak Tumirah, meletakkan telunjuk di bibir. Jangan minta maaf padaku. Minta ampunlah pada jiwamu yang telah kau kubur bersama kesombonganmu. Aku sudah lama memaafkan, tapi doa-doaku tak pernah berhenti. Sabot menunduk. Dulu ia berpikir doa ibunya hanya suara kosong. Tapi kini ia sadar. Doa itu adalah cahaya yang membakar gelap dalam dirinya. Semakin ia menolak, semakin doa itu mendekat. Dan kini, doa itu telah membelah dinding-dinding yang ia bangun. Tiba-tiba, tanah di sekitar kandang bergetar. Dari balik jerami, muncul akar-akar kecil yang bercahaya. Mereka merambat pelan ke arah kaki Sabot. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyentuh. Seolah bumi ingin memaafkannya jika ia benar-benar bertobat. Langit bergemuruh, tapi bukan karena badai. Langit menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sabot memeluk ibunya. Tangannya gemetar. Dadanya sesak, dan dari balik pelukannya, ia bisa rasakan detak jantung Mak Tumirah tetap tenang, tetap hidup. Aku salah, Bu. Aku takut kehilangan segalanya. Mak Tumirah membelai kepala Sabot, seperti saat ia masih kecil. Kamu sudah kehilangan jauh sebelum mereka meninggalkanmu. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Namun saat pelukan itu usai, Sabot sadar bahwa tubuh ibunya mulai memudar, bukan hilang karena mati, tapi naik, seperti kabut yang ditarik ke langit. Mak Tumirah menatapnya terakhir kali, lalu berbisik, kamu tak bisa menebus masa lalu, tapi kamu bisa memilih jalan selanjutnya. Dan setelah itu, ia hilang, kandang kosong. Tapi aroma kenanga dan doa masih tertinggal di udara. Sabot berdiri sendirian di tengah kandang. Air matanya jatuh. Dan ia tahu, itu bukan akhir, justru permulaan. Dari karma yang mulai dihitung. 1,
per satu. 3 hari setelah Maktumirah menghilang dari kandang, dunia Sabot runtuh secara nyata. Pagi itu, ia menerima kabar dari pengacaranya. Rekening pribadinya dibekukan. Aset-aset atas nama perusahaan disita karena kasus korupsi CSR yang menyeret nama direktur kepercayaannya, Ari. Lebih buruk lagi, media menemukan surat wasiat lama ayah Sabot yang mengungkap bahwa tanah tempat rumah megah itu berdiri bukan dibeli, tapi warisan sah yang harusnya dibagi bersama saudara ibunya. Semua menjadi badai yang tak bisa ia bendung. Di luar rumah, belasan wartawan berkumpul. Mobil-mobil mereka berjejer, lampu kamera menyala sejak fajar. Mereka menyorot pagar rumah, mencari celah berita, berharap dapat satu gambar Sabot dengan wajah porak-poranda. Alisa duduk di ruang tamu, memeluk Naira yang masih tampak lemah. Matanya bengkak, rautnya kosong. "Aku akan pergi," ucap Alisa lirih. Sabot yang duduk di tangga hanya terdiam. "Aku tahu kamu sedang dihukum, tapi aku harus selamatkan Naira. Dia anak kita, dan dia tidak berdosa." Sabot mengangguk pelan, tanpa bisa berkata. Hatinya sudah remuk. Bahkan untuk menangis pun, ia kehabisan tenaga. Ia hanya mengantar istri dan anaknya sampai ke depan pintu. Dan saat pintu tertutup, Sabot berdiri lama, menatap gagang pintu, seolah itu palu terakhir yang menghancurkan hidupnya kini. Ia sendirian, di hari yang sama. Surat dari pengadilan datang. Tanah tempat rumah berdiri sedang dalam sengketa. Warisan Maktumirah yang dulu tak pernah ia akui, kini muncul lewat jalur hukum. Sepupu ibunya menggugat Sabot atas pemalsuan dokumen. Surat itu disertai foto-foto. Maktumirah muda bersama adik dan ibunya berdiri di depan tanah yang kini menjadi pekarangan rumah mewah Sabot. Tanda tangan pada akta jual beli dipalsukan. Dan lebih menyakitkan, surat itu disahkan oleh notaris lama yang ternyata adalah sahabat kecil Maktumirah. Yang diam-diam menyimpan salinan wasiat sebagai jaminan keadilan kelak. Sabot menggebrak meja, tapi tak ada yang hancur selain hatinya. Malamnya, Sabot bermimpi kembali. Namun kali ini tidak seperti sebelumnya. Tak ada sapi putih, tak ada kabut, tak ada nyanyian. Ia berada di ruangan gelap. Sendirian, di hadapannya ada meja kayu sederhana, dan duduk di seberangnya Maktumirah. Namun wajahnya kini jauh lebih muda, bercahaya. Seperti saat ia masih menggendong Sabot kecil menyusuri pematang sawah. Di atas meja, ada dua benda, sebuah tasbih, dan segenggam tanah hitam. Maktumirah berkata pelan, "Pilih salah satu." Sabot menatap keduanya. Tangannya terulur ke arah tanah, karena itulah yang selama ini ia kejar. Harta, warisan, kekuasaan. Tapi sebelum ia menyentuhnya, tasbih di meja bergetar pelan dan memancarkan cahaya lembut. Lalu suara Maktumirah menggema. Bukan dari mulutnya, tapi dari langit. Tanah bisa dibeli, tapi keberkahan harus diwarisi. Sabot menangis. Tapi mimpi itu menghilang seketika, meninggalkan hanya satu rasa. Hampa, pagi-pagi buta, pintu rumah digedor keras. Polisi datang. Sabot ditangkap atas dugaan pemalsuan dokumen, penggelapan dana, dan penyekapan terhadap ibunya sendiri karena akhirnya seorang art membocorkan semua yang ia lihat selama bekerja diam-diam. Sabot digiring keluar rumah dengan tangan diborgol. Blitz kamera menyala. Jeritan wartawan menggema. "Benarkah Anda mengurung ibu kandung sendiri di kandang sapi? Apa motif Anda, Pak Sabot? Apakah ini bentuk pengorbanan atau kejahatan?" Namun Sabot tak menjawab. Kepalanya tertunduk, bukan karena malu, tapi karena tak ada kata yang bisa menghapus kesalahan yang telah ia ciptakan dengan sadar. Selama bertahan-tahan, ia masuk ke mobil polisi dalam diam. Dan dari kaca jendela, ia menoleh ke belakang rumah besar itu, berdiri seperti raksasa rapuh. Tapi yang paling mencolok adalah kandang yang kini berubah menjadi taman kecil dengan bunga kenanga bermekaran. Tak ada yang tahu siapa yang membersihkan. Tak ada yang tahu siapa yang menanam bunga. Tapi Sabot tahu, doa itu telah menetap di tanah, di angin. Di waktu yang tak bisa ia ulang, di dalam sel tahanan, Sabot duduk sendiri. Tapi, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berdoa. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Tangannya meraba saku baju dan entah bagaimana. Ada tasbih kayu tua di dalamnya. Kayu itu menghitam, hangat, dan menenangkan. Ia genggam kuat-kuat,
dan berbisik lirih. Bu, kalau aku harus menebus semuanya. Aku siap, tapi ajari aku kembali bagaimana mencintai yang sederhana. Air matanya jatuh ke lantai beton, dan malam itu, Sabot bermimpi lagi. Kali ini, ia dan Mak Tumirah duduk berdampingan. Memandangi ladang hijau yang luas, tak ada kata, hanya pelukan. Pelukan yang selama ini ia butuhkan, pelukan yang mengajarkan, tak semua luka harus dihapus, tapi harus dihadapi. Hari keempat di ruang tahanan, Sabot tak lagi menghitung waktu. Langit tak tampak dari jendela sempit di atas tembok. Lampu neon menyala terus-menerus, menciptakan siang palsu yang tak pernah berubah. Sel kecil itu tak seberapa besar, tapi bagi Sabot, terasa seperti lubang tak berdasar yang menelan harga dirinya sedikit demi sedikit. Ia tak meminta pengacara, tak menghubungi teman, tak menjelaskan apapun pada media. Ia tahu, tak ada yang bisa menjelaskan dosa yang telah ia buat. Selain dirinya sendiri, sore itu, ia menerima kunjungan seorang wanita tua. Bukan ibunya, bukan juga Alisa. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Simbok Sri, sepupu jauh dari Mak Tumirah yang kini menjadi pemegang waris sah tanah rumah Sabot. Ia datang bukan untuk menagih, melainkan untuk menyampaikan sesuatu yang lebih berat dari surat gugatan. Aku nemu ini di bawah pohon kenanga di belakang kandang, ucapnya sambil menyerahkan selembar kertas kuning kecoklatan. Sabot membukanya pelan. Tulisan tangan ibunya memenuhi halaman itu. Tulisannya tidak rapi, tapi penuh ketulusan. Dan isinya adalah doa. Ya Tuhan, kalau anakku ini harus kau cabut semuanya dulu, sebelum ia mengerti kasih sayang, maka ambillah. Tapi tolong, jangan kau cabut jiwanya. Biarkan dia kehilangan rumah, uang, istri, dan nama baik, asal jangan kehilangan kesempatan untuk kembali jadi manusia yang utuh. Sabot menggigil. Tangan yang menggenggam surat itu bergetar hebat. Tubuhnya lemas, ia berlutut di lantai sel yang dingin, dan menangis tanpa suara. Di benaknya, suara ibunya hadir, bukan sebagai hukuman, melainkan belas kasih yang menyakitkan. Di hari kelima, kabar buruk datang bertubi-tubi. Pertama, Sabot didakwa resmi dalam kasus pemalsuan dan penggelapan. Hukuman maksimal 10 tahun. Kedua, Naira masuk rumah. Sakit kembali. Kali ini dalam kondisi kritis, akibat demam tinggi yang tak bisa dijelaskan secara medis. Ketiga, Alisa mengajukan gugatan cerai. 3 hantaman, 3 kehilangan, semua dalam sehari. Tapi Sabot hanya diam. Ia tak lagi melawan, seolah mulai memahami bahwa kesombongan tidak dibalas dengan pukulan, melainkan dengan peristiwa yang menelanjangi seluruh topeng manusia. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sabot bersujud di lantai, bukan dengan tata cara agama yang pernah ia tinggalkan, tapi dengan keinginan yang tulus untuk menyerah pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia tak meminta pembebasan. Ia tak meminta istri dan anaknya kembali. Ia hanya meminta ampunan. Dan di saat itu, sesuatu terjadi. Di dinding sel, muncul retakan kecil, dan dari sana, keluar aroma kenanga yang lembut. Aroma itu bukan sekadar harum, tapi menenangkan. Seperti pelukan ibu dari balik mimpi. Dan kemudian, suara lirih terdengar hanya di telinga Sabot. Kalau kamu ikhlas, ibu akan titipkan anakmu kembali. Sabot terisak. Ibu, kalau aku harus mati, asal Naira selamat, aku rela. Lalu semuanya gelap. Pagi harinya, Sabot terbangun di ranjang tahanan. Petugas memberitahunya bahwa ada kabar dari rumah sakit. Bukan tentang Alisa, tapi tentang Naira, anak bapak. Sadar, dia minta gambar sapi putih. Sabot menangis. Aye, tak bisa menjelaskan mengapa anak itu tiba-tiba membaik. Tapi ia tahu, doa itu telah bekerja. Bukan doa dari dirinya, tapi doa terakhir dari dalam tanah, dari Mak Tumirah yang telah pergi secara fisik. Namun jiwanya melekat pada setiap butir tanah yang ia injak 3 hari kemudian. Sabot dipindahkan ke lapas, tapi ia tak lagi menolak. Ia mulai mengisi hari dengan menulis mengenang ibunya, menuliskan kisah hidupnya, mengaku dosa melalui tinta. Ia meminta agar hasil tulisannya dikirim ke panti jompo, ke pesantren, ke penjara lain, bukan untuk pengakuan, tapi untuk peringatan. Di sela waktu, ia membaca tasbih yang entah mengapa tak pernah disita oleh petugas. Malam-malamnya tak lagi dihantui suara, tapi justru sepi yang menenangkan. Karena ia tahu, di balik sepi itu
ada doa yang terus menyertainya. Suatu malam, ia bermimpi. Mak Tumirah berdiri di ladang hijau yang luas, mengenakan kebaya putih. Sapi putih berjalan di sampingnya. Ia menoleh ke Sabot, dan untuk pertama kalinya, tersenyum lebar. Kamu sudah jatuh, tapi bukan hancur. Sekarang, bangunlah anakku. Sabot terisak. Ia melangkah ke arah ibunya. Namun saat jaraknya tinggal, sejengkal, Mak Tumirah lenyap. Yang tersisa hanya udara hangat dan aroma kenanga yang memenuhi seluruh tubuhnya. Ketika Sabot terbangun, ia tahu bahwa kehilangan bukanlah akhir, tapi pintu untuk pulang. 1 tahun berlalu sejak Sabot pertama kali menjejakkan kaki di balik jeruji. Kini, rambutnya tak lagi disisir rapi, kumisnya tak terurus. Namun wajahnya jauh lebih damai dibanding saat ia mengenakan jas mahal dan berdiri di podium-podium kesombongan. Ia telah menjadi orang yang berbeda, bukan karena penjara membuatnya takut, tapi karena doa ibunya telah mengakar dalam batinnya. Di lapas, Sabot mengajukan diri menjadi pengajar, bukan soal bisnis atau kekayaan, tapi membaca dan menulis hal yang dulu ia anggap remeh, namun kini ia pahami sebagai jembatan jiwa. Setiap malam, ia duduk bersama para napi lain, mengajarkan alfabet, mengeja kalimat, dan menulis cerita di tangannya. Setiap kalimat bukan hanya huruf, tapi pengakuan dan perbaikan. Ia ajarkan bukan untuk dinilai, tapi untuk menyembuhkan. Karena ia tahu, banyak jiwa tersesat bukan karena jahat, tapi karena tidak pernah diberi kesempatan untuk mengungkapkan luka. Salah satu narapidana berkata padanya, "Bang, tulisanmu kayak nyembuhin luka yang bahkan gue sendiri gak sadar gue punya." Sabot tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia paham, karena luka itu dulu adalah miliknya juga. Suatu hari, ia menerima kiriman paket dari luar. Isinya sederhana. Selembar kain batik tua, seuntai tasbih, dan sebuah foto. Foto itu adalah gambar dirinya, kecil. Duduk di pangkuan Mak Tumirah, tersenyum malu-malu. Di belakang mereka, sapi putih berdiri di bawah pohon kenanga. Tak ada surat, tak ada nama pengirim. Tapi Sabot tahu, itu dari Alisa. Karena hanya Alisa yang punya salinan foto itu. Dan itu berarti, dia belum sepenuhnya membenci. Di pekarangan kecil dalam lapas, Sabot mulai menanam kenanga. Awalnya 1 pot kecil, lalu 2, lalu 5. Hingga akhirnya, sepetak tanah di sisi dapur penjara penuh bunga kenanga yang bermekaran. Aroma bunga itu setiap pagi memenuhi ruang tahanan, menenangkan jiwa yang gersang. Seperti zikir yang diam-diam membasuh dinding-dinding keras dalam dada, para napi menyebut kebun itu Taman Ibu, dan bagi Sabot, setiap bunga adalah penyesalan yang tumbuh menjadi pengharapan. Suatu siang, kepala lapas datang menghadapinya. Lelaki itu duduk di depannya dengan wajah tak biasa, serius, tapi juga lembut. "Kami menerima surat permohonan grasi untuk Anda, dikirim oleh istri Anda." Sabot membeku, nafasnya tercekat. Bukan hanya grasi, ia juga mengajukan pembebasan bersyarat. Karena selama ini, Anda tidak pernah melanggar, bahkan menjadi contoh. Lama Sabot tak menjawab. Lalu ia berkata lirih, "Kalau boleh, saya ingin tetap di sini, sampai saya yakin saya sudah layak pulang sebagai seorang anak." Kepala lapas mengangguk, tak membantah. Ia tahu, jarang sekali seorang tahanan menolak kebebasan, kecuali jika ia sedang menghukum dirinya sendiri dengan penuh kesadaran. Sabot mengirim surat untuk Naira. Ia menulis dengan hati-hati, "Nak, kalau kamu sudah bisa membaca surat ini sendiri, berarti kamu sudah besar. Papa tidak akan janji jadi orang sempurna. Tapi Papa janji satu hal. Papa akan hidup untuk melindungi doa yang dulu Papa ingkari. Doa dari seorang ibu dan doa darimu yang kecil, yang ingin bertemu nenek." Di malam, saat Papa paling gelap, Sabot melipat surat itu dan memberikannya pada seorang sukarelawan pembimbing yang kadang keluar masuk lapas. Ia tak tahu apakah surat itu akan sampai. Tapi ia percaya. Seperti ibunya dulu percaya pada doa yang tak pernah berhenti. Meski dikurung kandang, hari itu hujan deras. Tapi di pekarangan kecil itu, bunga kenanga mekar sempurna. Sabot berdiri sendiri, mengenakan baju tahanan yang lusuh. Di tangannya, tasbih kayu tua, bergantung di antara yari gerinia. Ia menutup mata dan berdoa, bukan meminta dibebaskan, tapi bersyukur bahwa ia akhirnya menemukan makna dibebaskan yang sebenarnya.
bukan dari jeruji, tapi dari diri sendiri. Langit cerah di hari pembebasan itu, tak ada awan menggantung, hanya cahaya lembut yang menelusup dari sela-sela dedonan, memantul pada lantai basah bekas hujan semalam. Sabot berdiri di depan gerbang lapas, mengenakan kemeja putih polos dan celana panjang sederhana. Di tangannya, hanya satu barang yang ia bawa. Tasbih kayu tua peninggalan ibunya. Tak ada kerumunan wartawan, tak ada keluarga yang menjemput. Namun Sabot tidak kecewa. Karena ia tahu, kepulangan sejati tidak selalu diiringi sorak-sorai kadang. Cukup dengan diam yang damai, ia melangkah keluar dengan napas dalam. Setiap langkah, seperti mencabut akar dosa dari hatinya satu persatu. Dan di sepanjang jalan menuju luar, aroma kenanga mengiringinya. Tujuan pertamanya bukan rumah lama, bukan kantor pengacara, bukan bank, bukan kantor perusahaan, tapi makam ibunya. Terletak di pinggir desa tua, di bawah pohon trembesi besar. Tanah peristirahatan Mak Tumirah, sederhana nampak, seperti siapapun yang tak punya harta, tapi di sana terasa sejuk, seperti didoakan langit. Sabot duduk di depan pusara, menunduk lama. Lalu ia berkata pelan, "Bu, aku sudah melewati semuanya. Dan setiap malam yang aku lalui, aku sadar, aku tak pernah benar-benar sendirian, karena doa ibu itu ternyata lebih kuat dari semua pintu besi, tembok batu, dan jeruji penjara." Air matanya jatuh. Ia menaruh tasbih di atas nisan, dan untuk sesaat, angin berhembus pelan, seolah menjawab. Daun-daun kering menari pelan di sekitar pusara. Langit biru diam, seperti ikut mendengar. Dari sana, Sabot pergi ke sekolah dasar kecil, tempat Alisa mengajar kini. Ia tak masuk ke kelas, hanya berdiri dari kejauhan, di seberang lapangan. Melihat Naira berlarian bersama teman-temannya. Tubuhnya jauh lebih sehat, wajahnya ceria, dan tawanya adalah suara yang paling ia rindukan selama bertahan-tahan. Naira tak tahu ia datang, dan Sabot tak berani menghampiri. Tapi ketika Alisa berdiri di sisi lapangan, menatap Sabot dari jauh, mata mereka bertemu. Tak ada marah, tak ada kata, hanya pengertian. Seperti sepasang manusia yang sama-sama patah, tapi kini mengerti bahwa tidak semua patah harus dibuang, kadang justru menjadi bentuk baru yang lebih kuat. Alisa mengangguk pelan, dan Sabot membalas dengan senyum kecil. Ia tahu, jalan untuk menjadi ayah yang baik masih panjang, tapi izin untuk mencoba sudah diberikan. Beberapa bulan kemudian, Sabot membangun sebuah pondok kecil di atas lahan bekas kandang sapi. Bukan rumah mewah, bukan bangunan bertingkat, hanya gubuk, kayu dengan ruang membaca, ruang duduk, dan taman kenanga di sekelilingnya. Ia menamai tempat itu Padepokan Doa Ibu. Tempat itu bukan pesantren, bukan juga tempat terapi, tapi orang-orang datang dari segala penjuru, orang-orang yang kehilangan arah, yang terpuruk, yang ingin belajar lagi tentang memeluk orang tua, menghargai hidup, dan menulis kembali kisah. Yang patah Sabot tidak mengajar dengan ceramah. Ia hanya bercerita tentang seekor sapi putih, seorang ibu renta, dan doa yang bahkan tak bisa dikurung dalam kandang. Suatu hari, Naira datang berkunjung. Ia membawa Alisa, dan mereka duduk bertiga di taman. Naira memetik bunga kenanga dan berkata, "Pah, Naira udah bisa doa sendiri sekarang." Sabot memandang langit, lalu menunduk memeluk anaknya erat. "Tapi jangan lupa, Nak, ada doa yang lebih dulu dijalankan, bahkan sebelum kamu bisa bicara." Malam itu, Sabot tidur di teras, di bawah langit penuh bintang. Dan dalam mimpinya, Mak Tumirah datang kembali. Kali ini bukan sebagai arwah atau bisikan, tapi sebagai cahaya. Ia tak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Dan di belakangnya, sapi putih berjalan menjauh, menuju kebun luas yang penuh kenanga. Sabot menutup mata, dan akhirnya pulang sepenuhnya.